Fatimatun jadi Kalau jadi objek dia kan Fatimatin. oke. Kalau jadi subjek, afwan. Kalau jadi subjek, Kalau jadi subjek, fa nggak tahu saja. tinggal diganti ke domba aja. Cuma sama Fatima kayak gimana? Fatimatun. Fatimatun. Bentar saja kan awalnya Mm-mm. Fatimatun. Terus dia jadi objek Mm-mm. Fatimatin. Jadi subjeknya itu Mm-mm. Fal. Asalnya itu Heeh. Fatimatun. Jadi Ah, mim nggak panjang, mimnya nggak oke oke. panjang, masih ada Oke, marbuto. oke. Oke, itu ya Mm, perbedaan di tulisannya ya, biar paham ya. mm-mm. Makanya saya suruh Eja biar kayak nggak salah paham. Oh iya, ini kan bisa ini ya, bentar-bentar. Apa namanya di sini bisa nulis ya di Google ini, lupa nah. Bentar, biar lebih jelas. Jadi ini bikin buat contoh, lupa saya tuh. Fatimatun, itu kan mufradnya bisa dilihat ya di pesan loh. Oke. Fatimatun, lupa tadi nggak ini Fatima. Nah, jadi kayak gitu tulisannya nanti. Oh, ini Nah, subjek ya Ustazah? bisa jadi subjek, bisa jadi objek. Nah, kalau yang di Oke. Fatimah ini Heeh. perubahannya tuh di harokat, bukan di huruf. Kalau yang jamak mudzakkar itu tadi kan di huruf ya, kayak misalkan contohnya muslimun menjadi muslimun jadi muslimun. Nah, sama muslim. Limin. Kayak gitu. Tuh. Gitu ya. Jadi kalau yang di Fatimah ini perubahannya di harakat antara Heeh. subjek sama objek. Heeh. Kalau di jamak mudzakkar di apa tadi? Di huruf ya, Di huruf. perubahannya terletak di huruf. Jadi ketambahan huruf wau sama nun, ini ketambahan iya sama nun. Sudah. Terakhir nih jamak yang terakhir ini yang agak gampang tapi rumit. Gimana ya? Rumit tapi gampang. Soalnya saya bilang rumit itu harus ngikut, nggak bisa dibentuk sendiri. Gampang karena ya tinggal ngikut aja gitu. Tinggal ngikut dari orang Arabnya. Nah, disebut jamak taksir. Jadi jamak ya artinya banyak. Taksir itu tuh terpecah-pecah, jadi terpecah belah. Nah, apa maksudnya terpecah belah? Artinya tuh nggak salim, nggak selamat dari bentuk mufradnya. Kok bisa nggak selamat dari bentuk mufradnya? Nah, itu tuh ketika menjamakkannya bisa jadi dengan cara apa namanya merubah harokat, bisa jadi dengan cara mengurangi huruf. Kalau yang perubahan harokat ya, asadun itu artinya kan singa. Kalau singa-singa usudun. Jadi jamaknya itu usudun, cuma tinggal merubah harokatnya saja. Kemudian ada yang dengan cara mengurangi huruf. Asalnya kitabun. Nah, kitabun itu asalnya kan hurufnya berapa tuh? Ada 4 ya. Kitabun, kaf, ta, alif, ba. Kemudian dijamakkan dengan jamak taksir menjadi kutubun. Nah, itu Hmm. ada pengurangan huruf. Hmm. Kemudian ada yang dengan nambah huruf. Contohnya seperti qalamun, qaf lam mim asalnya kan. Kalau dijamakkan menjadi aqlamun. Nah, itu kan udah ketambahan huruf berapa ya, sama ada perubahan harkat juga gitu kan. Hmm. Nah, itu makanya disebut jamak taksir. Jadi kayak cara menjamakkannya itu nggak tentu. Hmm. 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 Cara menemukannya itu gimana? Dengan cara dicari di kamus kayak gitu. Cari di kamusnya. Atau kadang kalau udah terbiasa sama apa ya sama bahasa Arab, itu meskipun kita tuh nggak tahu jamaknya, tiba-tiba kayak bisa nemu aja gitu. Gimana ya? Tergantung kebiasaan juga. Nah, kalau udah biasa, itu biasanya oh ini deh kayaknya gitu. Bisa ngira-ngira gitu. Kemudian udah sih itu aja. Ada pertanyaan nggak? Ada Ustazah. Gimana? Apa-apa? Berarti
Kalau sama taksir nggak ada rumusnya ya Ustazah? Nggak ada rumusnya, tapi ada wazannya. Paham wazan nggak? Enggak. Jadi wazan sekarang kita buka di bagian jamak taksir. Itu kan saya udah kirim tuh di grup, dibuka ya di grup bagian mana ya? Wazan. Tuh paling atas auzan jamak taksir dibuka. Ketemu? Oke. Nah, itu tuh namanya auzan. Auzan itu tuh artinya takaran atau timbangan atau kayak kalimat yang menjadi patokan jamak taksir. Ngikut wazan-wazan ini. Ini namanya wazan. Jadi misalkan ya, kan di sini ada dua nih. Ada jamak taksir kilah, ada jamak taksir kasroh. Kalau jamak taksir kilah menunjukkan makna jumlah isim antara 3 sampai 10 biasanya. Kalau jamak taksir kasroh menunjukkan arti banyak benda antara 11 sampai tak terbatas. Jadi ini sebenarnya cuma sebagian ya. Kalau kita mau mengulik lebih dalam, wazannya jamak taksir itu bisa lebih banyak dari ini. Karena memang ada yang sampai Syekh itu tuh punya kitabnya jamak taksir sendiri gitu. Kayak tebel, itu cuma kitab untuk jamak taksir aja ya, belum yang lain. Itu sampai tebel gitu. Nah, ini kita persingkat saja yang lumrahnya dipakai gitu. Nah, contohnya ya. Ana kasih contoh aja, habis ini Ana kirim linknya. Soalnya kemarin tuh Ana cari yang PDF itu rata-rata kebanyakan tuh nggak ada yang simple, tapi kayak pembahasan makalah gitu. Jadi yang mau dikirim kayak gimana gitu. Ustazah yang ada link juga nggak apa-apa Ustazah. Ya, yang link aja. Ada yang link yang Biar simple. bisa baca-baca. Betul. Ini contohnya aja, Anda kasih contoh dulu ya. Yang jamak taksir kilah lah gampangnya. Nah, itu kan ada lafadz af'ulu paling atas. Contohnya yang dikiaskan. Jadi kayak dikiaskan ke lafadz ini itu aklabu. Aklabu itu tuh artinya anjing-anjing. Jadi banyak anjing. Mufradnya aklabu itu apa? Kalbun. Nah, kalbun itu mufradnya. Kalbun satu anjing. Kalau dijadikan dua ini. Kalau dijadikan banyak menjadi aklabun. Betul. Tuh. Kemudian tuh ada lagi af'alun. Nah, af'alun itu ya afwan bukan aklabun ya, aklubun. Kemudian ada nafsun, anfusun. Nah, yang contoh yang pertama itu. Contoh yang kedua, af'alun itu contohnya seperti waktun, auqotun. Jadi ikut wazan af'alun, auqotun. Itu artinya waktu, ya waktu-waktu. Kemudian ada juga pintu, babun, abwabun. Itu yang kedua. Dan yang ketiga saya sampai jelasin yang jamak taksir kilah aja, karena kalau yang kasroh itu banyak bisa dibaca sendiri nanti. Kemudian yang ketiga ada af'ilatun. Itu kayak to'amun, at'imatun. Jadi kayak makanan to'amun, satu makanan, at'imatun, makanan-makanan. Yang terakhir ada fi'latun, seperti syaikhun, syikhotun. Jadi kayak ini aja gitu loh, lafadz-lafadznya. Mudah sih itu. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan atau tidak ada, bisa kita lanjutkan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang nanya ini. Sudah? Ustazah, Iya. kalau yang jamak taksir kilah ini, tadi kan banyak perubahannya Ustazah. Misal tadi seperti yang Ustazah sebutkan gitu. Itu tuh perubahannya ada rumus-rumusnya. Misal kalau kata ini ditambahin ini, diganti ini gitu. Atau Nggak ada. seenak-enaknya
mulut orang Arab aja gitu. Seenaknya mulut orang Arab aja. Enak cara sebutnya gimana gitu. Iya, nggak ada. Ini makanya Soalnya kita juga bingung ya Ustazah, ini kalau misalnya ini diganti jadi apaan gitu. Ini berubah, ini diganti apaan jadi apa gitu. kan makanya saya bilang kan, ini ikut wazan aja, kayak ikut wazannya aja, karena memang nggak ada rumusnya. Jadi kalau misalkan nanti misalkan ini jamaknya apa ya, itu harus dicari di kamus. Waduh. Baru kita cocokkan. Oh, misalkan nemu di kamus ya. Oh, misalkan babun abu-abun. Oh, abu-abun ini kira-kira ikut wazan yang mana ya? Kita cari wazannya aja. Nggak usah dipikir rumusnya, karena kalau dipikir ya kita yang bingung. Iya iya. Gitu. Cuman nanti ini ya link yang bakalan anak kirim itu kayak ada ketentuan. Biasanya gini ketentuannya, bukan rumus tapi ketentuan. Yang ikut wazan fu'lun, misalkan fu'lanun, biasanya berupa sifat-sifat yang mufradnya tuh kayak gini. Kayak gitu. Waduh. Biasanya. Kayak ada ketentuannya yang kayak gitu sebagian. Sebagian yang lain ada yang enggak ada. Di sebagian ada yang ada. Ya nanti dibaca sendiri ya. Iya. Karena banyak gini. Ini banyak banget Kalau Ustazah. dibahas, iya kalau dibahas semua nanti habis di jamak taksir nih nggak ke yang lain. Baik. Gitu. Kayak Ahifriosa, ada pertanyaan lagi? Insyaallah. Ya cuman ini Ustazah. Apa yang syekhun itu jamaknya apa ya Ustazah? Syikhotun. Shin, ya, kho, a. Syikhotun, kan latun. Oke, apa lagi, Hi? Insyaallah. Sudah. Insyaallah. Oke. Ini ya, saya tulis di Meet-nya. Lafat-lafat coba antum ya, saya kasih challenge lah, latihan dikit-dikit. Ini yang pertama ada lafat apa lagi ya? Bentar ya. Nah, bentar, tuh saya kirim, kelihatan? Kelihatan. Oke, yang pertama lafat madrasatun. Madrasatun artinya apa? Sekolah. Sekolah, betul. Nama ini artinya apa? Ada yang tahu? Enggak. Kalau nggak ada, saya artikan. Jadi kalau nama ini kambing. Kira-kira ini 2 kambing, 1 kambing atau 3 kambing? Nama ini 2 kambing. 2 kambing. Kalau madrasatun berapa sekolah? Sekolah. Enggak. Satu. Madrasatun 1. Betul. Oyunan. Ada yang tahu artinya apa? Enggak. Jadi artinya itu adalah mata ya. Tapi kalau maaf sumber ya. Oyunan itu sumber. Jadi banyak sumber. Nah sekarang coba, ini kan ada yang mufrad, ada yang tasniyah, ada yang jamak. Coba antum cari sampai lengkap. Kalau yang mufrad dicari tasniyah jamaknya, kalau yang tasniyah dicari mufrad jamaknya, kalau yang jamak dicari mufrad sama tasniyahnya. Bisa nggak kira-kira? Kalau yang bingung sama jamaknya, boleh lihat kamus, boleh dicari di kamus. Kalau di Google itu biasanya cari di website, cari yang namanya kamus ma'ani, itu ketemu biasanya kamus ma'ani. Atau bisa dicari di Google langsung, boleh. Bisa kira-kira? Coba yang pertama dulu lah yang dicari, yang madrasatun. Madrasatun berarti dicari apanya? Akhi Friosa.
Cari Halo, Aki? jamaknya. Dicari jamak Jamak sama jamak sama apanya? sama musana. Tasniah sama Tasnia. tasniahnya. Betul, sama tasniahnya. Sebenarnya gampang sih kalau udah ini tasniahnya. Ya. Tinggal jamaknya aja kadang yang bingung. Ustazah, Ketemu? boleh coba? Boleh coba? Oh, boleh. Madrasatun. Tasniahnya madrasatani, Hmm, bukan? jamaknya. Betul, betul, betul. Betul. Jamaknya muannas salim madrasatin. Tadi Bukan. mana salimnya sama jamak mudzakkar salim biasanya dipakai yang kayak gimana katanya? Dipakai yang berakal. Madrasatun kira-kira berakal apa Bukan, enggak? bukan berarti madrasatin. Bukan madrasatin berarti ya, meskipun Bukan ada tak juga. marbutohnya. Dicari di Google. Ini kayaknya emang waktunya cari di kamus dah. Jamaknya madrasatun. Jamak madrasatun gitu. Di ketik di Google tuh. Sekarang udah instan ya. Kalau dulu kan emang harus pegang kamus, harus nyari di kamus. Ketemu Ahi Priyosa? Apa ini terlalu sulit? Susahnya nyari jamak taksirnya Ustazah. Oke, coba ya. Gini ya. Saya share screen bentar. Antum kalau nyari-nyari di mana? Nyari di kamus beneran ini? Enggak, Di Google. ngikutin Masal. Ikut Coba apa? ngikutin. Masih ngikutin Masal, coba, coba. Oh, nggak bisa. Jangan ngikutin wazan ya. Memang harus dicari. Itu nggak ada rumusnya soalnya. Atau kalau enggak emang udah ketentuannya, kita kan juga belum paham ketentuannya kan. Hmm.
Ya, satu kalimat namanya tuh. Wa makna la ilaha illallah, kira-kira di situ maknanya makna di sini nih wa makna. Nah, itu kira-kira masuk ke nakira apa makrifat? Di kalau ma'rifah. Masuk ke makrifat. Bagian yang mana kira-kira? Eh, Allah, Apa ya? la ilaha illallah. Bentar, kan makrifat itu kemarin kan ada pembagiannya tuh. Ada yang isim alam, ada yang isim domir. Nah, ini makrifat apa? Karena kemasukan al gitu kan? Nah, ini tuh Ya, karena apa kira-kira? Makrifatnya karena apa? Kemarin ini yang sering karena dibahas. kemasukan mudhof idhofah. Betul, karena disandarkan pada isim ma'rifat. Isim ma'rifatnya la ilaha illallah, wa makna la ilaha, maknanya la ilaha illallah. Oke, betul ya. Kemudian lagi eh, alamatul bulughi. Tadi apa artinya alamatul bulughi? Tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik. Berarti alamat ini kalimat apa? Kalimat isim. Isim. Kalau dari segi jumlahnya ini kira-kira mufrad, tasniyah atau jamak? Sama. Jamak apa kira-kira? Sama. Sama. Apa? Mana salim. Jamak mana salim? Hah? Oke, inget-inget dulu ya. Benar, yakin? Iya, Ustazah. Oke. Tapi kan katanya jamak muannats salim tuh masuk ke yang berakal. Oh iya, astagfirullah. Oh iya, iya. Jamak tasir. Oke, sebenarnya benar ya, ini masuk ke jamak muannats salim. Loh kok bisa? Katanya jamak muannats salim tuh masuk ke yang berakal. Kebanyakan, keseringan. Tapi tidak menutup kemungkinan itu bisa masuk juga ke yang tidak berakal ya. Kayak gitu. Jadi ada alamatun. Ini masuk ke jamak muannats salim, betul. Kebanyakan aksar bukan ini ya, bukan Khusus. nggak khusus untuk yang berakal, kebanyakan. Oke, selanjutnya kalau al-bulu kira-kira itu dari segi jumlahnya Ufti ya, Umi Tati ya. Al-bulu itu dari segi jumlah kira-kira itu mufrad, tasnya atau jamak Umi? Jamak. Jamak apa? Jamak taksir. Oke, betul. Nah, taksir ya. Iya. Mufradnya apa kira-kira? Balik. Betul, balik ya, gampang itu. Lanjut ya dulu. Gampang. Gampang kalau udah tahu, gampang. Sering dengar aja Ustazah. Iya, makanya emang kayak misalkan Ana nulis ya, kayak Bismillahirrahmanirrahim. Enggak Ana kasih titik, enggak Ana kasih harokat. Kira-kira antum mah kalian berdua bisa baca enggak? Bisa. Bisa kan? Nah, itu aja tapi. Kenapa kok bisa baca? Karena sering lihat, sering baca, sering dengar. Iya. Nah, sama juga kayak belajar kitab atau bahasa Arab, belajar nahu, itu tuh tinggal pembiasaan kayak gitu sendiri. Mereka kalau udah kebiasa ya udah bisa baca meskipun tanpa tanda titik, tanda ini. Terus kan biasanya juga ini baliknya mir tuh kemana gitu kan ya. Itu kadang cuma bisa dirasakan. kayak teorinya tuh nggak menang, kayak kita cuma ngira-ngira gitu loh. Ini kayaknya emang balik ke sini deh gitu, pakai intuisi. Makanya butuh kebiasaan. Oke, lanjut. Proses ya. Jangan capek berproses. Oke, Umi sekarang Umi yang baca syurutu. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu ijza'il hajari samaniyah. Al-awal ayyakuna bi thalathati ahjar. Asani ayunkiyal mahal. As-salif alla
yajifan najas. Mm-mm. Arabi' alla yang takil. Al-khamis la yalta'a alaihi akhar. As-sadis alla yujawiza safhatahu wa hasyafatah. 7 apa ya, Ustazah? As-sabi. As-sabi. As-sabi' alla yusibau ma. 8 apa, Ustazah? As-samin. As-sami' an takunal ahjaru tahirah. Betul. Syarat sah bersuci dengan batu atau istinja ada 8. Yang pertama, jumlah batunya 3. Yang kedua, membersihkan tempat najis. Yang ketiga, najisnya belum kering. Yang keempat, najis belum berpindah tempat. Yang kelima, tidak tercampur dengan najis lain. Yang keenam, tidak melampaui safhah, daerah yang tertutup dari kedua pantat saat berdiri. Dan hasyafah, daerah atau kuncup yang nampak dari penis laki-laki setelah dikhitan. Yang ketujuh, tidak terkena air. Dan yang kedelapan, batu tersebut haruslah suci. Sekarang coba ayakuna bisalah sati ahjarin. Nah, kira-kira itu ahjarin itu kalimat apa? Jamak taksir lagi. Isim. Mana mufradnya? Mufradnya Apa mufradnya ahjar? batu ya, artinya? Ustazah? Batu. Iya. Ahjar, Ustazah, kalau ahjar itu jamak kan? Iya betul jamak. Betul jamak Kalau- taksir. Kalau hijir itu satu ya, Ustazah? Kan ada tuh yang kayak di Mekah hijir Ismail itu berarti batunya satu atau? Sering denger kan tuh. Nah, makanya ini loh di atas itu loh di atas. Hajar. Nah, betul. Berarti Ustazah, hajar sama hijir sama? beda. Lah. Beda ya. Ini apa namanya? Bentar, apa sudah ya mufrodat? Saya ingat-ingat dulu. Hajar sama hijir tuh beda ya. Oh, Terus ya kayak mahram sama muhrim itu juga beda. Jadi kayak di bahasa Arab perubahan satu kata aja itu bisa membuat maknanya beda. Makanya itu disebut dengan i'rab. Makanya kalau misalkan salah harokat dikit itu bisa merubah makna yang misalkan jadi asalnya tuh pasif jadi aktif atau sebaliknya atau kadang malah berubah makna keseluruhan kayak beda-beda arti apa ya kayak apa ya? Saya jadi ngeblank ya kalau kayak gini kayak jumu'ah sama jum'ah itu maknanya juga beda nantinya mahram muhrim juga beda hajar sama hijir beda. Oh iya benar. Hijir Ismail itu kan nama tempat Hijir Ismail. Hijir gitu. Terus makanya bahasa Arab itu dibilang bahasa yang sangat kaya karena kadang kayak satu kata dalam bahasa Arab artinya banyak atau ada satu kosakata di dalam bahasa Indonesianya tuh satu tapi bahasa Arabnya tuh banyak gitu. Jadi paham ya? Iya. Oke. Kalau tadi ahjarin itu kan kalimat isim katanya tandanya apa? Apa yo? Ustazah, tunggu sebentar ya, Ustazah. Ayo akhi Friosa, ajarin tandanya apa? Tanda. Hajarun. Ahjarin, saya tanya ahjarin, bisalah sati ahjarin. Itu kan tadi katanya ahjarin itu kalimat isim, tandanya apa? Tandanya tanwin. Oke, betul. Kalau bisalah sati?
huruf jar. Oke, huruf jar ba. Sekarang coba tasrif isim domir yang kemarin. Sampai selesai. Ya, dari awal selesai. Huwa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Oke, sudah paham pemakaiannya? Insyaallah qalil. Insya Allah qalil. Jadi kalau misalkan saya bilang dia laki-laki ganteng gimana? Laki-laki rijaluhu. Kan pakai huwa. Kan tadi Huwa huwa. rijalun. Huwal rijalu. Rijalu jamilun. Nah, itu ya kalau misalkan dia satu laki-laki itu nggak usah rijalun. Antum bilang huwa aja itu udah menunjukkan dia laki-laki. Jadi huwa jamilun gitu aja langsung. Oh. Paham ya? Ya, Oke. Kalau misalkan dia cantik gimana? Dia satu perempuan cantik berarti gimana? cantik apa Ustazah? Sama, jamilun. Kalau jamilun ganteng, berarti kalau cantik jami? Latun. Betul. Gimana jadinya? Iya, jamilatun. Betul. Hiya jamilatun. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan dia dua orang laki-laki ganteng gimana? Huma jamilun. Huma? Jamilun? Jamil. Jamilun apa jamilatun? Jadi nanti ikut ini ya, ikut tasniahnya juga. Jadi misalkan dia dua laki-laki ganteng, Berarti jamilnya juga berubah Ustazah? huma jamilani gitu nanti. Bisa dipaham ya? Betul. Kemudian kalau misalkan ini berarti kalau dia dua perempuan, misalkan dua perempuan berarti huma jamilatani. Huma jamilatani. Kan sama-sama huma kan? Baik itu laki-laki perempuan, itu sama-sama huma, nggak ada perbedaannya. Nanti perbedaannya tinggal di kata sifatnya. Kalau yang dituju laki-laki berarti jamilun, jamilani. Kalau yang dituju perempuan berarti jamilatani. Udahlah kayak gitulah intinya. Besok itu insya Allah dilanjut lagi biar nggak terlalu banyak yang masuk hari ini. Lupa. Saya share dulu linknya sebentar. Setelah ini kita akhiri. Ya. Saya share yang jamak taksir. Antum ini kan jadwalnya dari hari Senin sampai hari Jumat. Antum Sabtu bisa masuk apa enggak? Kira-kira. Insyaallah udah bisa. Kalau nggak bisa nggak apa-apa ya, saya nggak masuk. Soalnya emang jadwalnya dari hari Senin sampai Jumat gitu loh. Tapi kalau Sabtu bisa masuk, biar ini masuk aja. Liburnya hari Minggu. Tapi saja. Ya lihat kondisional ya nanti ya, lihat waktunya aja. Oke, sudah kita akhiri dulu pertemuan hari ini. Udah saya share ya. Misalkan nanti antum ada pertanyaan, nggak usah nunggu di kelas, boleh langsung ngecek saya. Pri, udah kalau misalkan malu nanya di grup gitu. Pas lagi belajar, biasanya emang teman-teman tuh gitu. Oke, kita akhiri pertemuan pada sore hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Amin. Akhirul kalam. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.